Shalom dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang bertajuk Berbuatlah Baik. Ayat inti kita dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Tuhan. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Tuhan. Melalui tajuk kita yaitu berbuat baik, ada suatu cerita yang menceritakan tentang seorang petani. Seorang petani ini mempunyai seorang tetangga yang bekerja sebagai pemburu dan mempunyai anjing-anjing yang garang dan kurang terlatih. Anjing-anjing itu sering melompati pagar dan mengejar domba-domba petani itu. Petani itu sudah meminta tetangganya untuk menjaga anjing-anjingnya, tetapi tetangganya itu tidak mau peduli. Suatu hari, anjing-anjing itu melompati pagar dan menyerang beberapa kambing sehingga terluka parah. Petani itu merasa tidak sabar dan memutuskan untuk pergi ke bandar untuk berunding kepada seorang hakim. Hakim itu mendengar cerita petani itu dengan hati-hati dan berkata, "Saya bisa saja menghukum pemburu itu dan memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Tetapi Anda akan kehilangan seorang kawan dan mendapat seorang musuh. Mana yang kau inginkan, kawan atau musuh yang jadi tetanggamu?" Petani itu menjawab bahwa ia lebih suka mempunyai seorang kawan. "Baik, saya akan menawari Anda sebuah penyelesaian yang mana Anda harus menjaga domba-domba Anda supaya tetap aman, dan ini akan membuat tetangga Anda tetap sebagai kawan." Mendengar penyelesaian hakim, petani itu bersetuju. Ketika sampai di rumah, petani itu segera melaksanakan penyelesaian yang diberikan oleh hakim itu. Dia mengambil 3 domba terbaiknya dan menghadiahkannya kepada 3 anak tetangganya itu, yang mana ia menerima dengan sukacita dan mulai bermain dengan domba-domba itu. Untuk menjaga mainan baru anaknya, si pemburu itu mengurung anjing pemburunya. Sejak saat itu, anjing-anjing itu tidak pernah mengganggu domba-domba si petani itu lagi. Di samping rasa terima kasihnya kepada kedermawanan petani kepada anak-anaknya, pemburu itu sering membagi hasil buruan kepada petani. Sebagai balasannya, petani mengirimkan daging domba dan keju buatannya sendiri. Dan dalam waktu yang singkat, tetangga itu menjadi kawan yang baik. Sebagai manusia, memang tidak mudah untuk menjadi orang yang berbuat baik. Apalagi jika harus berkorban kepentingan diri sendiri demi orang lain, dan orang itu tidak menghargai pengorbanan kita. Tetapi itu keinginan Tuhan Yesus agar kita berbuat. Tapi ini akan menjadi lebih mudah pada saat kita mengingati kebaikan Tuhan Yesus dan kasih-Nya di atas kayu salib yang tidak berkesudahan kepada kita. Padahal kita seringkali ego dan mau melakukan sesuatu mengikut kemauan kita sendiri. Tidaklah susah menemukan peluang untuk berbuat baik. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sebab jikalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apakah jasa kita? Sudah tentu orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ingat cerita Yusuf di saat dia mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan dalam hidupnya yang disebabkan oleh orang-orang terdekatnya, yaitu saudaranya sendiri, yang memperlakukan Yusuf dengan tidak adil. Boleh saja ketika Yusuf menjadi penguasa Mesir dan dia membalas semua kejahatan saudaranya yang pernah dilakukan kepadanya. Namun hal itu tidak pernah dilakukan Yusuf. Dan dari contoh dan ringkasan kisah Yusuf,
ada satu hal yang harus kita yakini, bahwa keadilan Tuhan tidak dapat dihalangi oleh kejahatan manusia. Dan berbuat baik tanpa syarat atau tanpa mementingkan diri sendiri, itu mencerminkan kasih Tuhan. Hal itu memenuhi hukum kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dalam Yakobus 2 ayat 8. Melalui renungan ini kita dapat pelajari bahwa kita perlu mengasihi sesama manusia seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Dan semoga renungan hari ini dapat menjadi berkat kepada kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.